konseling itu pelajaran yang wajib dipelajari di kelas 8 ini. Adip, jangan ngobrol sendiri. Kamu kalau pelajaran kok sukanya ngobrol sendiri? Kamu istirahat nanti menemui saya. Ya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Adip. Langsung saja. Kamu ini perlu dikonseling kiranya Bapak, karena kamu ini kalau di kelas itu sukanya ngobrol terus gitu. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum melakukan konseling. Mari kita baca mulai kitab terlebih dahulu untuk syafaat Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Adik, kamu orang mana? Orang Semarang, Pak. Semarangnya Daerah Tembelang. Tembalang. Ikut TPQ nggak? Ikut. Ikut TPQ ya? Iya. Kalau sore berarti ngaji TPQ. TPQ. Saya lihat-lihat kok kamu kalau di sekolah, kalau pelajaran saya itu kok suka ngobrol sama teman sebelahmu, itu kenapa? Ya karena mungkin dari kecil sudah terbiasa ngobrol, dan saya juga agak sedikit bingung kenapa dari beberapa orang yang menasihati saya selama ini saya belum bisa mempraktekkan. Dari kalau dinasihati guru, kalau ada guru yang lagi ngajar silahkan didengarkan, tapi selama ini saya rasa juga saya masih kurang fokus dan kurang bisa mengikuti pelajaran sehingga ngobrol sendiri, Pak. Itu yang diobrolkan apa coba? Pasti main itu. Yang mungkin ajaan dari teman juga main, mungkin bisa macam juga. Nah itu perlu diubah itu. Kamu sekolah di sini itu mau kamu sendiri apa karena orang tua? Ya ngikutin orang tua juga, Pak. Nah kalau kamu nurut orang tua, ya berarti harus nurut juga di sekolah. Kalau waktunya pelajaran, ya pelajaran, karena itu waktunya pelajaran yang digunakan untuk belajar, jangan ngobrol sendiri, main. Nah itu akan menimbulkan ketidakseimbangan. Kamu kalau main terus, ya pikiranmu main terus, nggak bisa belajar. Nah caranya supaya bisa menghindari ngobrol ini, kamu coba pikirkan dulu. Pikirkan, saya berangkat sekolah dari rumah ke sekolah untuk apa gitu. Kan pasti untuk belajar ya. Iya. Nah, belajar itu ya didapat dari itu mendengarkan guru, memahami penjelasannya. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita memperhatikan guru. Kalau kita ngobrol sama teman kita, bisa nggak kita paham? Ya bisa. Nah, tapi makanya gangguannya itu mungkin dari teman saya yang memang dianya juga suka ngobrol, itu
untuk menghindari itu, langkah atau upaya yang dapat saya lakukan apa gitu Pak? Langkah yang bisa dilakukan Ya. ya sebisa mungkin menghindari temanmu itu. Kalau kamu bisa, kalau mampu ya temanmu itu dinasihatin biar udah ngobrolnya ada waktunya sendiri. Ini waktunya belajar, yuk belajar, dengarkan yang Pak Guru jelaskan, pahami itu. Karena ya kita diberikan waktu ya ada bagian-bagian sendiri, waktunya belajar untuk belajar, waktunya main gitu. Enggak main terus belajar, terus kalau belajar terus juga itu enggak baik, enggak seimbang. Otak kita akan tegang. Nah, otak kita juga perlu beristirahat, perlu di refresh supaya kembali segar. Itu ya dengan kita ngobrol dengan teman, bercanda itu ada waktunya sendiri. Ketika kita ngobrol terus dengan teman, bercanda terus, nah otak kita akan dimanja, maksudnya otak kita terlalu dimanja, akhirnya ya nggak bisa bekerja, nggak bisa berpikir kritis gitu. Nah, kalau ingin bisa berpikir kritis, pinter, yaitu dengan belajar itu tadi, belajar diasah terus otaknya. Nah itu ya, menghindarinya ya sebisa mungkin menghindari teman yang mengajak ngobrol itu. Dan kamu juga harus bisa mengontrol diri. Kamu bisa menenangkan diri dulu. Kalau itu ada teknik untuk refleksi, yaitu dengan 478 tarik nafas 4 detik, terus ditahan 7 detik, hembuskan 8 detik. Nah itu pelan-pelan sambil kita rasakan kenikmatan ya, tujuan kita hidup untuk apa ya. Kalau kita sekolah ya kita tenangkan dulu, tekniknya ya seperti tadi, tenangkan dulu, pikirkan saya mau apa di sekolah, tujuan saya apa, saya akan menjadi apa. Itu perlu direnungkan supaya ya kita berjalan sesuai arah. Masa iya kan sekolah tempatnya kan tempatnya belajar, di kelas waktu pelajaran itu kan belajar, waktunya belajar, tapi kita malah ngobrol sendiri. Nah itu kan maksudnya nggak sesuai. Kalau secara ilmu akhlak itu namanya dolim, karena itu waktu buat belajar tapi malah dibuat ngobrol. Nah itulah. Makanya saya akan juga berpikir bagaimana cara yang efektif untuk meluruskannya, bahwa saya sekolah juga memang satu untuk mencari ilmu, dan dua menjalankan amanah dari bapak ibu saya untuk sekolah dengan yang semaksimal mungkin gitu Pak. Tapi di lain sisi ada faktor yang tadi juga teman gitu, lingkungan, dan dari diri saya juga kan kurang gimana untuk bisa tadi mengontrol agar tidak terpancing dan masuk ke sirkus teman-teman untuk diajak ngobrol malah melayani ngobrol gitu Pak. Ya itu mungkin dari kebiasaan juga sih, karena sudah biasa diajak, jadi mungkin tubuh kamu mengalami refleks karena diajak ngobrol, maksudnya karena sudah terbiasa itu refleks ya, kita langsung menjawab pertanyaan teman tadi. Kalau sebaliknya kalau kita
pikirkan dulu, maksudnya refleks, kita tahan dulu kan, kita pikirkan ini bener nggak, kalau kita ngobrol dampaknya bagaimana. Nah itu mungkin bisa sedikit demi sedikit menghindari itu, dan nanti lama-lama terbiasa waktunya belajar ya belajar, waktunya main-main, waktunya ngobrol. Kalau dari ajaran ajaran agama mungkin ada saran dari Bapak mungkin untuk tambah bermuasabah atau gimana gitu, untuk ya gitu itu tadi kontrol yang untuk mengistiqomahkan, mengontrol diri agar tidak itu terjerumus pada godaan-godaan yang dari teman tadi, untuk diri saya bisa lebih baik lagi. Mungkin dari kamu harus banyak gini gitu Pak. Jadi dikir atau apa gitu. Itu nanti akan banyak penjelasannya. Nah, pertama kita refleksi diri. Dalam refleksi diri kita renungkan, tenang, nggak usah pikirkan apa-apa dulu, tenang. Kemudian kita pantik pikiran kita. Sebenarnya hidup itu untuk apa sih? Kalau menurut Al-Quran ya dijelaskan, Allah menciptakan manusia dengan jin itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu sebenarnya kita diciptakan, manusia diciptakan, jin itu ya tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu apa? Apakah cuma sholat? Kan enggak. Iqra bismi rabbika, iqra kan bacalah. Baca juga enggak cuma baca buku, baca Quran, tapi yang membaca keadaan juga. Kita memikirkan apa yang terjadi di alam. Contoh ketika ada bencana, apakah di situ orang-orangnya sudah menjalankan syariat yang Allah berikan atau belum? Kalau belum, mungkin kan bisa jadi musibah itu karena ulahnya manusia itu sendiri. Itu yang dimaksud Iqra tadi. Nah, ibadah kan nggak cuma itu sholat, jadi belajar juga ibadah, itu juga kewajiban. Belajar, mencari ilmu, ibadah terpenting. Kita kalau nggak ada ilmu, bagaimana kita akan beribadah? Ibadah itu apa? Itu kan juga perlu ilmu. Sholat kan ada syarat, terus rukun, syarat wajib, syarat sah. Syarat wajib itu ya syarat yang harus dilakukan sebelum sholat, ya wudu, harus suci dari najis. Nah, itu kan ada ilmunya semua, banyak kan, banyak sekali yang perlu dilakukan. Itu ya tentu bertahap sedikit demi sedikit, nanti kan lama-lama tambah ilmunya. Nanti ibadah kita akan bernilai, semakin tambah nilainya, karena kita semakin tahu maksudnya ibadah ini apa gitu. Jadi saya juga berterima kasih atas bimbingan yang Bapak berikan, dan juga meminta doa untuk saya agar diberikan perubahan yang signifikan di kelas, agar tidak guyon, tidak sering bercanda gitu Pak, dan perlahan-perlahan bisa merubah sikap atau perilaku saya yang negatif menjadi yang lebih positif gitu. Mungkin gitu. Ya, saling mendoakan. Ya. Tentu kita semua butuh doa untuk kita menjalani kehidupan ini, karena tanpa doa
kita berlangsung usaha kita sendiri tidak akan bisa, karena yang mengatur kehidupan kita ya Allah. Makanya kita perlu berdoa, saling mendoakan. Mungkin sudah cukup ini saja ya. Saya harap kamu nanti bisa berubah, kelas